Shalom, selamat malam. Oma Opa, anggota PKLU GPIB. Puji syukur pada malam hari Kamis ini dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab, saya mendapat kesempatan untuk membaca firman dan renungannya sesuai dengan Sabda Binda Umat tanggal 3 Maret malam. Namun sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Redi Hutauruk adalah anggota jemaat PKLU GPIB Karisma berlokasi di Jakarta Selatan. Mengawali pembacaan kita pada hari ini, marilah kita menyanyi terlebih dahulu lagu dari Gita Bakti 351 ayat 1 dan 2. Berbeban berat, rindukan rumah yang tenang. Di sana hilanglah penat, siapa tidak kan senang. Tenang dan nantikan Tuhanmu. Tenang, sabar jangan mengeluh. Tenang, tenang, hai jangan mengeluh. Meski terpuruk hidupmu, terbungkuk oleh kemelut, hai pandang pada Tuhanmu. Tenang dan jangan mengeluh. Tenang dan nantikan Tuhanmu. Tenang, sabar jangan mengeluh. Tenang, tenang, hai jangan mengeluh. Pembacaan firman pada malam ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua pada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 10. Namun sebelumnya, mari kita lebih dulu berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ya Allah yang penuh kasih dan sayang, kami anggota Pelkat PKLU GPIB ada datang kembali ke hadirat-Mu pada malam ini setelah selesai melaksanakan kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan kami dari pagi, siang, sampai malam menjelang ini. Seraya mengucap syukur karena berkat bimbingan dan perlindungan-Mu saja segala perkara telah kami lalui dengan baik. Bahkan saat ini kami semua ada dalam keadaan sehat sejahtera-Mu. Menjelang akhir penghujung hari ini, kembali kami akan membaca firman-Mu. Pimpin dan terangilah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, dalam kami memahaminya dan merenungkannya sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Demi anak-Mu, Kristus Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Mari kita baca dari 2 Korintus 6 ayatnya yang keempat sampai dengan 10,
Yang isi tulisannya adalah sebagai berikut. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Selanjutnya marilah kita membaca renungannya. Renungan firman pada malam ini berjudul Tantangan dalam Pelayanan Pendamaian. Sebagai ayat masnya terambil dari ayat 4a yang sebagai demikian isi tulisannya. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Setiap pelayanan yang kita kerjakan harus bertujuan untuk mendatangkan perdamaian antara pelayan, jemaat, dengan Allah. Pertanyaannya, apakah mungkin satu tujuan yang baik menghasilkan yang tidak baik? Berawal dari keinginan untuk mencapai pendamaian, namun berujung pada perseteruan dan kegaduhan dalam persekutuan orang percaya. Waspadalah, karena keadaan itu merupakan salah satu tantangan dalam kehidupan pelayanan kita. Rasul Paulus dalam ayat 4 dan 5 dari firman Tuhan yang pada malam hari ini hendak mengingatkan agar kita sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera, di penjara, di tengah kerusuhan, saat berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa. Mengapa? Karena tantangan lain yang lebih besar berasal dari dalam diri sendiri, yaitu 1. Lupa diri, besar kepala dan angkuh saat dihormati orang lain. 2. Marah dan sakit hati ketika dihina. 3. Membalas kejahatan dengan kejahatan ketika menerima umpatan dari sesama. 4. Kecewa ketika dianggap sebagai penipu, pembohong, pembual. Dan 5. Merasa tinggi hati, lebih mampu dan layak ketika dibandingkan dengan orang lain. Hadapilah tantangan bagaikan seseorang yang sedang berduka, namun tetap dapat melayani hidup dalam sukacita. Bagaikan seseorang yang miskin, namun dapat memperkaya hidup banyak orang. Bagaikan seseorang yang tidak memiliki apapun, namun sesungguhnya memiliki segala sesuatu. Inilah
fakta dalam pelayanan di gereja. Ada susah, senang, pahit, manis, sukses dan gagal, dipuji, dicela. Karena itu, milikilah kesadaran diri bahwa kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, persekutuan masyarakat, dan bangsa sebagai hamba-hamba Allah, tugas utama kita adalah menghadirkan pendamaian di antara sesama rekan sekerja Allah dan di tengah-tengah orang yang dilayani, sehingga pelayanan kita tidak dicela dan nama Tuhan dipuji serta dimuliakan. Lanjutnya, mengakhiri renungan ini, mari kembali kita nyanyikan lagu Gita Bakti 351 ayatnya yang ketiga. Biarpun bekerja keras, belum terjawab doamu, terang fajar akan berrekah. Tenang dan jangan mengeluh, tenang dan nantikan Tuhanmu. Tenang, sabar jangan mengeluh. Tenang, tenang, hai jangan mengeluh. Demikianlah pembacaan firman dan renungan kita pada malam hari ini. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa Surgawi. Telah Kau terangi kami dalam renungan atas firman yang baru kami baca pada malam ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami saat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pelayanan pendamaian. Kami menyadari begitu banyak kelemahan-kelemahan kami dan kurangnya kemampuan pengendalian diri di tengah-tengah pekerjaan pelayanan bersama rekan-rekan kami. Karenanya Bapa, berilah kami kemampuan dan hikmat agar dalam segala hal kami tidak memberi orang tersandung, agar pelayanan kami tidak menjadi celaan, melainkan menghadirkan perdamaian antar sesama rekan sekerja hamba Allah. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi Dewan Pengurus Pelkat PKLU, Jemaat GPIB. Pimpin dan berkati mereka dalam pekerjaan pelayanannya. Juga kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU Jemaat se-GPIB dimanapun mereka berada, agar kiranya selalu ada dalam naungan berkat, sejahtera, dan pelindungan-Mu Bapa. Malam menjadi bagian kami pada hari ini. Lindungilah pada saat tidur istirahat malam dalam lelahap kedamaian-Mu. Dengarlah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Mengampuni dosa dan kesalahan kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekian, Oma Opa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.